asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Selamat malam teman-teman. Selamat malam. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa telah memberi rahmat dan hidayahnya sehingga kita semua dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, tak lupa kita bersyukur kepada Allah yang telah memberi kesehatan kepada kita walaupun keadaannya lagi seperti ini, lagi pandemi seperti ini. Di sini saya akan sedikit memberikan ilmu atau sedikit sharing-sharing dengan kalian mengenai apa sih makna dan hikmah kemerdekaan Republik Indonesia. Ada yang sudah tahu apa itu merdeka? Bebas gimana maksudnya? Yang tadi bebas, artinya kita itu bebas dari belenggu, dari penjajahan, kita bisa mendapatkan hak kita sebagai warga negara, terus kita bisa berpendidikan, itu artinya merdeka. Nah, Indonesia ini lama sekali ya dijajah sama Belanda, kurang lebih 300 tahun. Nah, bagaimana sih kita itu bisa mempertahankan kemerdekaan ini? Tentunya dengan cara kita tahu dulu apa sih makna dan hikmah yang bisa diambil dari merdeka itu. Nah, sekarang nggak akan bahas itu ya. Yang pertama, bukan akhir perjuangan, yang artinya itu perjuangan panjang yang dilakukan para pahlawan bangsa selama kurang lebih 350 tahun untuk kemerdekaan bangsa tidak bisa dipandang sebelah mata. Bahwasannya merdeka bukan berarti akhir perjuangan, justru itu titik awal kita sebagai generasi untuk melanjutkan perjuangan para pahlawan kita untuk mempertahankan kemerdekaan yang telah dicapai dengan susah payahnya. Kemudian makna yang kedua itu kemerdekaan bagi kita, makna dan hikmah kemerdekaan itu sebagai pemersatu bangsa. Kemerdekaan bagi bangsa Indonesia yang telah diusahakan oleh pahlawan kita terdahulu dapat dijadikan sebagai momen untuk mempersatukan bangsa Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, mereka merasa memiliki jiwa nasional yang tinggi, akan selalu berkata bahwa aku ini Indonesia. Nah, seperti itu bisa dikatakan sebagai pemersatu bangsa. Beda ras, beda budaya, beda agama, tapi kita tetap bersatu dalam bangsa Indonesia ini. Itu karena adanya suatu kemerdekaan. Kemudian yang ketiga yaitu menghargai dan menghormati. Dengan adanya kemerdekaan ini kita bisa menghargai dan menghormati jasa pahlawan kita. Tanpa adanya pahlawan-pahlawan kita, mungkin kita masih perang, masih sulit untuk menghargai sesama teman, menghargai sesama usaha orang lain. Nah, untuk selanjutnya yang keempat yaitu bukti bangsa Indonesia memiliki kekuatan dan tidak bisa dipandang remeh. Bahwa kemerdekaan itu dulu diperjuangkan oleh para pahlawan kita dengan susah payah, berarti pahlawan Indonesia, orang-orang Indonesia itu sebenarnya kuat, tidak lemah, jadi tidak boleh dipandang remeh. Itu makna yang keempat. Kemudian makna yang kelima yaitu menandakan perjuangan yang kita lakukan akan lebih berat. Bahwa kemerdekaan itu bukan seperti yang dijelaskan di awal tadi, bukan akhir dari perjuangan. Justru itu awal dari perjuangan yang lebih berat, seperti pepatah Bung Karno. Beliau pernah berkata, perjuanganku lebih mudah karena melawan penjajah. Namun perjuangan kalian akan lebih sulit karena melawan bangsa sendiri. Seperti keadaan Indonesia saat ini ya, kita itu melawan bangsa Indonesia, melawan bangsa sendiri. Maksudnya, nah, seperti saat ini kita harus tetap berjuang melawan segala hal yang dapat menghambat bangsa ini untuk menjadi bangsa yang maju dan makmur. Itu perjuangan kita lebih berat dibanding pahlawan-pahlawan kita. Itu tadi sedikit 5 makna dan hikmah dari kemerdekaan terhadap bangsa kita, terhadap kita sekarang ini. Sampai di sini mungkin ada yang ditanyakan? Ya, tanya dia. Kan tadi katanya disebutkan kita saat ini sedang melawan negara kita sendiri, bangsa kita sendiri. Menurut pandangannya Mbak Dewi, kita bisa nggak merdeka
kita, dengan kita itu dididik dari sejak dini, kita itu harus jujur, harus punya rasa tanggung jawab, jadi menghargai, ya benar, saling menghargai, terus apalagi belajar dengan tekun, pokoknya itu kita sejak dini harus ditanamkan hal-hal baik. Maka nanti jika suatu saat kita atau anak-anak kita menjadi pemimpin negara ini, tidak melakukan hal-hal yang sekiranya itu merugikan semua rakyatnya. Jadi dengan terbiasanya hidup jujur, hidup tanggung jawab, hidup dengan amalan-amalan yang baik, insya Allah pas jadi pemimpin nanti bisa memajukan bangsa Indonesia dan bangsa Indonesia tetap merdeka gitu. Mungkin ada lagi Contohnya seperti apa itu, Mbak? Contohnya seperti kita itu mempelajari sejarah-sejarah dahulu, sejarah-sejarah bagaimana pahlawan kita memperjuangkan, maka nanti dengan sendirinya kita itu bisa menghargai, oh iya, pahlawan kita dahulu itu sulit banget berjuang sampai mempertahankan Indonesia agar merdeka itu seperti ini. Jadi nanti kita itu tergerak sendiri hatinya untuk menjadi warga negara atau pemimpin yang baik serta amanah. Contohnya tadi Mbak Cici. Ya. Kalau untuk contoh lain itu seperti kita itu cinta kepada tanah air kita sendiri, seperti surat Al-Qasas ayat 85. Di situ diceritakan bahwa Nabi pernah berperang dengan lawannya. Ketika Nabi berperang dengan lawannya, beliau selalu bilang tanah air terus. Maka Allah mengabulkan doanya untuk kembali ke tanah air dan apa yang menjadi haknya kembali ke Nabi Muhammad SAW. Nah, maka dari itu kita sebagai warga negara harus mencintai tanah air kita supaya kemerdekaan ini tidak bertahan sebentar, agar kemerdekaan ini bertahan lama. Mungkin sudah jelas acara pada malam hari ini, kita tutup dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Ada salahnya saya minta maaf sebesar-besarnya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.